warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan Rototurizana dari UPM 2412 Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Lampung. Coba tebak, siapakah tokoh yang paling berjasa bagi dunia pendidikan di Indonesia? Ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa sih itu Ki Hajar Dewantara? Dan bagaimana pemikiran beliau pada pendidikan yang merdeka? Inilah Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau adalah tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Melalui perjuangannya, pendidikan menjadi alat untuk membebaskan bangsa dari kebodohan dan penjajahan. Mari kita simak kisah hidup beliau. Ki Hajar Dewantara dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Pendidikan awalnya ditempuh di Europical Agri School dan kemudian di Stovia, sekolah kedokteran di Batavia. Namun, ia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena masalah kesehatan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pemikir kritis dan pejuang kemerdekaan. Ia dikenal melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Salah satunya adalah artikel yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda". Nah, tulisan itu mengancam kebijakan kolonial yang tidak adil. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Nah, setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Melalui lembaga ini, Ki Hajar Dewantara menciptakan sistem pendidikan yang mengutamakan kebebasan berpikir, semangat kebangsaan, dan nilai-nilai tradisional. Filosofi pendidikannya dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangankarsa, Tutwuri Handayani. Semboyan ini menggambarkan peran seorang pemimpin atau pendidik yang fleksibel, yang mampu menjadikan teladan, membangun semangat, dan memberi dukungan. Sebagai penghormatan atas jasanya, tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ia juga diangkat sebagai materi pendidikan pengajaran dan kebudayaan pertama di Indonesia. Nah, hingga saat ini pun gagasan-gagasan beliau tetap menjadi pedoman dalam dunia pendidikan di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi profil dari tokoh filsafat pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, adapun pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu pada masa pengasingan Ki Hajar Dewantara di Belanda, adalah suatu yang tampak akan tetapi menghasilkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Pada masa itu, Ki Hajar Dewantara belajar di pendidikan tinggi keguruan dan mendapatkan sertifikasi mengajar. Selama masa studi, Ki Hajar Dewantara mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Friedrich Froebel, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dibentuk oleh Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Nah, jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran yang dibentuk dari 3 tokoh tadi masing-masing berpendapat. Froebel berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya tanpa adanya tekanan dari guru dan orang tua, atau lebih dikenal sebagai teman anak-anak atau friends of children. Yang kedua yaitu Montessori. Montessori berpendapat bahwa menitikberatkan pada pengembangan psikologi anak, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan, sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Dia juga percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak. Dan yang terakhir yaitu Tagore. Nah, Tagore ini menitikberatkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Ki Hajar Dewantara berusaha membentuk sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pengembangan ide-ide dari Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Nah, dalam mendidik anak dan remaja, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka harus memberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang. Nah, saya sebagai mahasiswa merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, yaitu pendidikan adalah tuntunan. Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup anak-anak. Jadi pendidikan bukan hanya ilmu akademis, akan tetapi juga seperti penanaman karakter dan budi pekerti. Terus ada kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan bakat, ras, suku, dan karakteristik lingkungan budaya. Terus ada juga merdeka belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar selaras dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Merdeka belajar diharapkan dapat memperbaiki proses belajar mengajar dan berdampak baik pada kehidupan. Visi yang terakhir itu ada trisentris pendidikan. Nah, Ki Hajar Dewantara memandang keluarga, perguruan, dan masyarakat itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pendidikan. Semoga pemikiran Ki Hajar Dewantara menginspirasi kita semua untuk membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih, semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.